Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Putri Agrelin dari Universitas Sriwijaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita tidak sekadar belajar mendengarkan cerita, tetapi menelusuri jejak masa lalu melalui sebuah legenda. Legenda lahir dari keyakinan masyarakat yang berkaitan erat dengan tempat, peristiwa, atau tokoh nyata yang dipercaya pernah ada. Oleh karena itu, menyimak legenda bukan hanya membangun imajinasi, tetapi juga memahami budaya dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Setiap legenda menyimpan pesan moral, sejarah lokal, dan kearifan yang diwariskan turun-temurun. Dengan menyimak secara cermat, kalian akan belajar menelusuri alur peristiwa, memahami karakter tokohnya, dan menangkap nilai kehidupan yang ingin disampaikan. Mari kita membuka halaman legenda dari daerah Lahat. Kisah tentang cinta seorang ibu, kesalahan seorang anak, dan sebuah bukit yang berdiri sebagai penanda abadi. Selamat menyimak semuanya. Legenda asal-usul Bukit Lunju. Pada zaman dahulu, di sebuah desa tenang yang dikelilingi hamparan hutan hijau di wilayah Lahat, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Rumah mereka sederhana, berdinding papan dengan halaman kecil tempat sang ibu menanam sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Meski hidup mereka tidak berlebihan, sang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit. Dengan langkah perlahan namun penuh semangat, ia menyapu halaman, memeriksa tanaman, lalu menyiapkan makanan untuk anaknya. Setelah itu, barulah ia mengerjakan pekerjaan berat seperti mencari kayu bakar di hutan atau pergi ke sungai untuk mencari ikan. Semua itu dilakukan dengan penuh cinta. Namun, anak laki-lakinya memiliki sifat yang kurang baik. Ia tumbuh menjadi anak yang manja dan tidak pernah merasa puas. Ia menuntut banyak hal, terutama soal makanan. Dari semua lauk yang ada, ia hanya mau makan ikan sungai.
Bila ibunya menyajikan makanan lain, ia akan menolak tanpa pikir panjang. Perilakunya sering menyakiti hati ibunya, meski ibu itu jarang memperlihatkan kesedihannya. Suatu pagi, sang ibu menyiapkan makanan sederhana dari hasil kebunnya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nak, makanlah, ibu sudah memasak untukmu." Namun, anaknya menguatkan kening dan menjawab ketus, "Aku tidak mau, aku hanya mau ikan. Kenapa ibu tidak mengambilkanku ikan?" Sang ibu pun terdiam. Ia tahu sungai sedang banjir sejak hujan turun semalaman. Arusnya deras dan tidak aman, tetapi demi keinginan anaknya, ia tetap memutuskan untuk pergi ke sungai. Dengan langkah yang pelan namun pasti, ia menuruni jalan menuju sungai. Sesampainya di pinggir sungai, ia melihat air keruh mengalir deras. Namun ia tetap berusaha. Ia menebar jala, menunggu, lalu menariknya kembali. Sayangnya, tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Ia terus mencoba berkali-kali, hingga tangannya gemetar dan punggungnya terasa sangat nyeri. Matahari bergeser ke barat, langit mulai menguning, tetapi hasil tetap sama, kosong. Meski tubuhnya melemah, sang ibu akhirnya pulang. Ketika ia tiba di rumah, sang anak langsung menatapnya dengan wajah tidak sabar. "Ikan mana, Bu? Kenapa ibu tidak membawa apa-apa?" Dengan nafas terengah, sang ibu pun menjawab, "Maafkan ibu, Nak. Sungainya sedang meluap. Ibu sudah mencoba, tapi tidak mendapatkan ikan satupun." Namun anak itu tidak mau mengerti. "Ibu selalu punya alasan. Aku lapar. Aku mau ikan." Kata-kata itu menusuk hati sang ibu. Ia tidak marah, tapi kesedihan yang selama ini ia tahan mulai mengalir. Malam itu, setelah anaknya masuk ke kamar dan rumah menjadi sunyi, sang ibu keluar ke halaman. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Dengan langkah lemah, ia duduk di tanah. Matanya menatap langit yang tak berbintang. Dalam kesunyian itulah ia berdoa, dengan suara yang penuh luka yang jarang ia perlihatkan kepada siapapun. "Ya Tuhan, jika anakku tidak mampu memahami pengorbananku, jika ia tidak dapat melihat kasih sayangku selama ini, jadikanlah aku sesuatu yang membuatnya sadar. Jadikanlah aku tanda yang ia lihat seumur hidupnya, agar ia tidak lupa pada cintaku." Belum selesai ia menutup doa, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun bergetar, udara berubah menjadi sangat dingin, dan langit menjadi gelap. Tanah di bawah tempat ia duduk bergetar pelan, tetapi getarannya semakin lama semakin kuat. Sebuah cahaya terang muncul, menyelimuti tubuh sang ibu. Dalam sekejap, tubuh yang renta itu perlahan meninggi. Kakinya menyatu dengan tanah, tangannya membatu, dan seluruh tubuhnya memadat seperti batu karang. Bentuknya terus membesar, menjulang, hingga akhirnya menjadi sebuah bukit dengan puncak yang menunding ke arah langit, menyerupai jari telunjuk. Keesokan paginya, sang anak bangun dengan perasaan tidak enak. Ia memanggil ibunya, tapi tidak ada jawaban. Ia mencari ke dapur, halaman, hingga ke jalan desa. Namun ibunya tidak ditemukan. Ketika ia terus berjalan, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, yaitu sebuah bukit besar berdiri tak jauh dari desanya. Bentuknya aneh, puncaknya menjulur seperti jari manusia yang menunjuk ke atas. Ia merasakan angin berhembus, membawa bisikan lirih seperti suara ibunya. "Hargailah orang tuamu sebelum terlambat." Mendengar itu, lutut sang anak melemah. Ia jatuh bersimpu di tanah, menangis sejadi-jadinya. Penyesalan memenuhi hatinya. Ia akhirnya menyadari betapa besar cinta seorang ibu.
cinta yang tidak pernah ia balas. Sejak hari itu, bukit tersebut dikenal sebagai Bukit Telunjuk atau Bukit Serelo. Masyarakat Lahat mewariskan legenda ini turun-temurun sebagai pengingat bahwa kasih sayang orang tua tidak akan tergantikan dan bahwa seorang anak wajib menghormati orang tuanya selagi mereka masih hidup. Bukit itu berdiri hingga kini, menunjuk ke langit seolah menjadi tanda abadi tentang cinta, pengorbanan, dan penyesalan yang datang terlambat. Demikianlah legenda mengenai asal-usul Bukit Telunjuk dari Lahat yang telah kita simak bersama. Cerita ini memperlihatkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu dalam merawat dan membesarkan anaknya, meskipun seringkali cintanya tidak terlihat. Melalui legenda ini, kita belajar bahwa seorang anak hendaknya selalu menghormati dan menyayangi orang tuanya, serta tidak bersikap keras kepala atau egois dalam meminta sesuatu. Selain itu, legenda ini juga mengingatkan kita agar tidak menunda berbuat baik. Penyesalan sering datang terlambat, seperti yang dialami tokoh anak dalam cerita ini. Bukit Telunjuk yang menjulang tinggi menjadi simbol abadi bahwa cinta seorang ibu tidak tergantikan dan tidak boleh disia-siakan. Semoga legenda ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kasih sayang keluarga adalah anugerah yang harus dijaga. Dengan memahami isi legenda, kita tidak hanya belajar tentang cerita, tetapi juga belajar tentang kehidupan. Setelah ini, marilah kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam menangkap alur, tokoh, serta pesan moral dari legenda yang baru saja kita dengarkan. Soal pilihan ganda menyimak legenda asal-usul Bukit Telunjuk. 1. Di mana legenda Bukit Telunjuk berasal? A. Lahat, B. Lampung, C. Jambi, D. Bengkulu. Dua, apa sikap buruk sang anak yang ditunjukkan sejak awal cerita? A. Ia suka bolos sekolah. B. Ia keras kepala dan hanya mau makan ikan sungai. C. Ia sering pergi ke hutan. D. Ia takut melihat sungai. Tiga, mengapa sang ibu terdiam saat anaknya menolak makanan? A. Ia tidak ingin memasak lagi. B. Ia tahu kondisi sungai sedang berbahaya. C. Ia ingin memberi anaknya pelajaran. D. Ia akan pergi ke pasar. Bagaimana keadaan sungai ketika sang ibu mencari ikan? A. Airnya jernih dan banyak ikan. B. Airnya keruh dan arusnya deras. C. Airnya penuh sampah plastik. D. Airnya berwarna dan berbau busuk. Lima, apa hasil usaha sang ibu setelah menebar jala berjam-jam? A. Ia mendapatkan ikan besar. B. Ia mendapatkan perhiasan di sungai. C. Ia pulang dengan tangan kosong. D. Ia menemukan perahu terdampar. Enam, bagaimana reaksi sang anak ketika
sang ibu pulang tanpa membawa ikan? A. Ia merasa kasihan. B. Ia memeluk ibunya. C. Ia marah dan membentak. D. Ia pergi bermain. Tujuh. Apa yang dilakukan sang ibu pada malam hari setelah dibentak anaknya? A. Ia tidur lebih awal. B. Ia pergi meninggalkan desa. C. Ia memarahi anaknya. D. Ia duduk di luar rumah dan berdoa dalam kesedihan. Delapan. Apa yang terjadi setelah sang ibu selesai berdoa? A. Ia berubah menjadi burung. B. Ia berubah menjadi bukit dengan puncak menyerupai telunjuk. C. Ia pergi ke hutan. D. Ia mendapatkan ikan yang banyak. Sembilan. Apa yang dilakukan sang anak ketika tidak menemukan ibunya? A. Ia bermain dengan teman-temannya. B. Ia menganggap ibunya sedang berbelanja. C. Ia panik dan mencari ibunya ke berbagai tempat. D. Ia langsung pergi tidur. Sepuluh. Apa pesan yang disampaikan melalui angin kepada sang anak? A. Rajinlah bekerja setiap hari. B. Jangan bermain terlalu jauh. C. Hargailah orang tuamu sebelum terlambat. D. Belajarlah memancing ikan. Terima kasih telah menjawab soal-soal yang diberikan. Melalui latihan ini, kalian tidak hanya menguji ketelitian dalam menyimak legenda, tetapi juga kemampuan memahami alur cerita, karakter tokoh, dan nilai moral yang disampaikan dalam cerita. Semoga jawaban-jawaban yang telah kalian pilih dapat membantu mengukur sejauh mana kalian memahami kisah Bukit Telunjuk dari Lahat beserta pesan penting yang terkandung di dalamnya. Ingatlah bahwa legenda bukan hanya cerita lama, tetapi cerminan dari nilai-nilai kehidupan yang selalu relevan hingga saat ini. Tetaplah menjadi pendengar yang baik, pembelajar yang bijaksana, dan anak yang selalu menghargai orang tuanya. Sampai ketemu pada legenda dan pembelajaran berikutnya. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.